Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Saputra Lubis dengan NPM 23411097 dari kelas manajemen ekstansi. Kali ini saya akan memberikan materi terkait rencana dan tujuan organisasi. Pengertian perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail. Dalam pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Dalam proses pelaksanaannya yang paling sesuai dengan fungsi utamanya adalah 5W1H. Yang pertama, what, apa tujuan hendak dicapai oleh perusahaan. Yang kedua ada why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga ada where, di manakah lokasi yang sesuai yang pas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima ada when, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam ada who, siapa orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang ketujuh ada how, bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, karakteristik perencanaan organisasi. Yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, perorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Yang kedua, pervasif. Pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dan tingkatan dan departemen. Yang ketiga, proses intelektual, suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keempat, futuristik. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksikannya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Selanjutnya, tujuan organisasi. Yang pertama, mewujudkan efektivitas kerja. Tujuan yang pertama yakni menciptakan kinerja yang efektif serta terarah. Sebab efektivitas kerja yang baik maka akan mempermudah suatu organisasi untuk bisa mencapai tujuan dengan efektif pula. Yang kedua, semua bagian dalam organisasi dapat terkoordinasi. Efisiensi serta aktivitas kerja hanya bisa diwujudkan ketika setiap bagian dalam organisasi dapat saling berkoordinasi dengan baik. Sedangkan koordinasi yang baik dapat tercipta dengan adanya manajemen di dalam organisasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari berbagai ulasan dapat disimpulkan bahwasannya pengertian rencana dan tujuan organisasi sangat berperan pada kelancaran operasional serta perkembangan sebuah organisasi atau perkumpulan, di mana manajemen tersebut diperuntukkan bagi seluruh sumber daya yang terlibat agar efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dapat meningkat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait rencana dan tujuan organisasi. Terima kasih.